Oke, selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam untuk semua teman-teman yang menonton video saya ini dan terlebih-lebih untuk Miss Desi. Di sini saya bernama Pierre Tarigan ingin melakukan resensi buku fiksi berupa novel yang berjudul Sirkus Pohon. Ini dia teman-teman bukunya ya, Sirkus Pohon. Baiklah, tidak usah panjang lebar, saya akan langsung memulainya resensinya. Yang pertama, judul buku. Judul buku ini berjudul Sirkus Pohon. Pengarangnya Andrea Hirata, penyuntingnya itu Imam Risdayanto. Penerbit Bentang Pustaka, tahun terbitnya 2017 teman-teman. Cetakan keempat, tebal buku 410 halaman, harga 95.500. Bisa lihat di sini teman-teman. Baiklah, saya akan langsung menceritakan atau menggambarkan sedikit tentang buku ini. Buku ini adalah karya ke-10 dari Bapak Andrea Hirata. Beliau merupakan pemenang pertama New York Book Festival 2013 di Amerika dan pemenang pertama Books Awards 2013 Jerman. Sangat banyak ya teman-teman prestasi-prestasi beliau sehingga saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Baiklah, saya akan langsung saja masuk ke bagian sinopsisnya teman-teman. Buku ini buku ini menceritakan tentang kehidupan anak keempat dari kelima bersaudara yang bernama Soliprin atau sering dipanggil dengan Hope. Ibunya telah lama meninggal, tidak tahu apa penyebabnya. Ayahnya berusia 70 tahun, berprofesi sebagai penjual minuman ringan di stadion kabupaten. Kakak pertama Hop bekerja sebagai orang terpandang juga di PN Timah. Kakak keduanya bekerja sebagai juru ukur di PN Timah. Di sini teman-teman, kakak keduanya ini bersifat pendiam. Kakak ketiganya bekerja di kantor Syah Bandar dan diangkat menjadi PNS. Sementara adiknya yang paling bungsu yang nomor 5 bekerja sebagai berumah tangga dan memiliki suami berprofesi sebagai instruktur listrik. Nasib Soliprin alias Hop tidaklah seberuntung saudara-saudaranya yang empat tadi ya teman empat. Di sini Hop hanyalah lulusan SD dan dia berhenti sekolah sejak kelas 2 SMP. Dia terpengaruh oleh temannya yang bernama Taripol. Taripol itu adalah seorang ketua geng atau mafia yang sedang diburon polisi. Kehidupan Solibrin semakin hancur karena dia tidak mendapat pekerjaan. Ya, pekerjaan, dan dia pun dicap sebagai seorang penjahat karena berteman dengan seorang penjahat yang bernama Taripol tadi. Setelah lama-kelamaan dengan kehidupan penganggurannya, dia pun akhirnya pergi ke sebuah toko sembako dan bertemu dengan seorang gadis penjaga toko yang bernama Dinda ya teman-teman. Dinda ini merupakan gadis idaman Solibrin. Dia merasakan jatuh cinta pertama di sini. Hingga akhirnya keesokan harinya dia pun datang kembali ke toko itu bertanya-tanya tentang apa yang disukai Dinda, apa niatnya, apa sejarah hidupnya gitu. Akhirnya dia tahu bahwa Dinda ini menyukai Delima. Keesokan harinya mereka berjumpa dan Solibrin membawa Delima untuk Dadinda. Hingga akhirnya mereka pacaran ya teman-teman. Setelah sekian lama pacaran, Solibrin memiliki niat untuk menikahi Dinda. Tapi Dinda mau saja menikah dengan Solibrin, tapi dengan satu syarat teman-teman. Apa itu? Solibrin harus memiliki pekerjaan tetap karena itu nanti akan digunakan untuk penghasilan berumah tangganya. Inilah yang membuat Solibrin termotivasi untuk mencari pekerjaan ke sana kemari. Meskipun dia ditolak, dia tetap
gigih mencari pekerjaan dan akhirnya dia mendapat pekerjaan sebagai badut sirkus. Setelah mendapat pekerjaan, mereka melaksanakan pernikahan dan hidup tenteram seterusnya. Baiklah, itu tadilah sedikit sinopsis tentang novel Sirkus Pohon ya teman-teman. Saya akan menceritakan tentang kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama saya akan menceritakan kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama itu Sirkus Pohon. Yang pertama, novel Sirkus Pohon ini memiliki tokoh-tokoh yang sangat banyak. Jadi di sini kita akan terasa seperti kehidupan yang nyata. Yang kedua, Sirkus Pohon ini tidak menyinggung atau mengkritik apapun, sebagai contoh pemerintahan, negara, aparat-aparat, dia tidak ada menyinggung ke situ. Dan yang ketiga memiliki kata motivasi teman-teman. Baiklah, saya akan bacakan halaman 9 paragraf kedua kata-kata motivasinya ya. Ini dia teman-teman. Ternyata kawan, kemauan adalah segala-galanya dalam hidup ini. Di sini kita tahu bahwa kata motivasinya adalah ternyata kawan, kemauan adalah segala-galanya dalam hidup ini. Dia di sini memiliki kata motivasi ya teman-teman. Yang keempat, novel ini memadukan tentang percintaan, kehidupan, dan perjuangan menjadi satu terkait, sehingga tidak hanya monoton ke percintaan, jadi sangat cocok untuk semua kalangan, untuk anak-anak, remaja, orang tua. Dan yang terakhir, novel ini bisa didapatkan dengan harga murah atau terjangkau dengan harga 95.500. Itulah beberapa kelebihannya teman-teman. Saya akan membacakan kekurangannya. Kekurangannya ada dua. Yang pertama itu novel ini memiliki alur maju mundur, jadi susah dipahami jika kita tidak mengikuti alurnya. Yang kedua itu novel ini memiliki majas-majas yang jarang digunakan, jadi kita akan sulit untuk mengartikan majas-majas itu. Itulah tadi beberapa kelebihan dan kekurangan novel ini teman-teman. Saya merekomendasikan teman-teman untuk membeli novel ini karena ini sangat bermanfaat untuk hidup kita, karena memiliki kata-kata motivasi tentang perjuangan hidup ini. Baiklah, demikian video hasil resensi buku novel saya yang berjudul Sirkus Pohon. Terima kasih.